Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tidak bosan-bosannya untuk belajar matematika. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Nah, di sini kekongruenan kesebangunan bangun datar ini mempunyai beberapa sub yang kita akan pelajari nantinya, yaitu syarat kekongruenan bangun datar, kekongruenan segitiga, syarat kekongruenan segitiga. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari itu syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama panjang. Ini ya. Di sini sisi-sisi ini sisinya sama panjang dengan bangunan di sini. Kalau sudutnya ini sudut J sama sudut A-nya itu bersesuaian sama besar. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian. A, ini sudut A bersesuaian dengan sudut J. Sudut B bersesuaian dengan sudut K. Sudut C bersesuaian dengan sudut L. Sudut D bersesuaian dengan sudut M. Nah, di sini juga bisa sudut M sudut A ini sama dengan M sudut J. M sudut B sama dengan sudut K. M sudut C sama dengan juga sudut L. M sudut D sama dengan juga M sudut M. Sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita hapus dulu. Sisi-sisi yang bersesuaian. Sudut AB, sisi AB dia bersesuaian dengan sisi JK. Sisi BC bersesuaian dengan sisi KL. Sisi CD bersesuaian dengan sisi LM, dan sisi DA bersesuaian dengan sisi MJ. Nah, jadi di sini juga bisa dikatakan AB sama dengan JK, BC sama dengan juga KL, CD sama dengan LM, dan DA sama dengan MJ. Nah, jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangunan ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan dengan ABCD kongruen JKLM. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangunan ABCD dan JKLM tidak kongruen. Dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen JKLM. Catatan. Ini catatan penting ya. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dengan berurutan. Contohnya seperti yang di bawah ini ya. Yang kita lihat dari panahnya. Panah A kongruen dengan J. Sama kan? Panah A berkongruen dengan J. Panah B berkongruen dengan K. Panah C kongruen dengan L, dan panah D berkongruen dengan L, M. Nah, atau bisa juga panah B ini
Kita hapus dulu ya. Panah B kongruen dengan K. Panah A berkongruen dengan J. Panah D berkongruen dengan M. Dan panah C berkongruen dengan L. Dan atau juga sebaliknya bisa kita melihat dari panahnya. Oke. Di sini contoh 1 menentukan sisi-sisi sudut, sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini ada segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar di bawah kongruen. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Alternatif penyelesaiannya. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian ya. Jadi garis AB ini dia bersesuaian dengan garis WX. Garis BC bersesuaian dengan garis XY. Garis CD bersesuaian dengan garis Y sama Z. Garis DA bersesuaian dengan garis ZW. Oke. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi sudut A bersesuaian dengan sudut W. Sudut B bersesuaian dengan sudut X. Sudut B bersesuaian dengan X. Sudut C bersesuaian dengan Y. Sudut D bersesuaian dengan Z. Nah, jika ketika segi empatnya ini dibalik, jadi ZYWX itu nanti tidak kongruen, karena kongruen itu dia sama besarnya, sama besar sisi dan sama besar sudutnya, makanya dia disebut kongruen. Oke. Contoh 2, mengidentifikasi dua bangun kongruen. Manakah persegi antara kongruen? Jelaskan alternatif penyelesaiannya. Alternatif penyelesaian. Dua bangun jika kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang tadi Ibu jelaskan yang materi yang awalnya tadi. Setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C besarnya pasti sama. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, persegi panjang A. Panjang sisi A adalah 8 cm ya. Ini ya, 8 cm. Panjang setiap sisi B adalah 9 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan B tidak sama panjang, ya. Karena di sini panjang sisinya sudah tidak sama dan sudut-sudutnya juga tidak sama. Dengan dilihat dari ukurannya saja itu beda ya, berarti dia tidak bersesuaian. Oke. Persegi panjang persegi panjang B ini dan persegi C ini, panjang setiap sisi persegi B adalah 9 cm. Panjang setiap persegi C adalah 8 cm. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi B dan C tidak sama panjang. Yang dinyatakan ini sama dengan yang dinyatakan persegi A dan persegi B ya. Karena sisinya tidak sama panjangnya. Sedangkan sisi B ini 9, sisi C ini 8. Oke.
persegi A dan persegi C. Panjang setiap sisi persegi A adalah 8 cm. Ini ya, 8 cm. Panjang setiap sisi persegi C adalah 8 cm juga. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian persegi A dan C sama panjang. Jadi di sini disimpulkan di contoh 2, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu sisi persegi A dan persegi C. Walaupun dilihat dari gambarnya ini persegi C seperti ketupat atau enggak perseginya terbalik, tapi dia ukuran sisinya itu sama, jadi dinyatakan bersesuaian, yaitu bisa dinyatakan kongruen ya. Berdasarkan berdasarkan 1 dan 2 di atas, maka persegi yang kongruen adalah persegi A dan C. Ini ya, dilihat dari ukurannya ya. Oke. Contoh 3, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Oke, kita lihat. Nah, yang A, jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 20 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Yang B, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Selanjutnya, besar sudut A ditulis dengan M sudut A, seperti yang sudah kamu kenal di kelas 7 dan 8. Alternatif penyelesaiannya, diketahui bangunan ABCD kongruen dengan bangunan PQRS, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu pasti dilihat dari yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Yang A, untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR, tentukan terlebih dahulu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu kita lihat. Nah, di sini AB dengan dia bersesuaian dengan PQ. Kenapa demikian? Walaupun dia dibalik, tapi kita lihat dari sisi-sisi yang sama besarnya ya. Karena sisi A, B sama besar dengan PQ. Kalau sisi AB bersesuaian dengan sisi RS itu tidak sama besar, jadi dia tidak kongruen nantinya. Jadi sama dengan PQ sama dengan AB sama dengan PQ. Jadi kalau BC dengan QR nih ya, karena dilihat dari gambar dia garis dari CB BC itu bersesuaian dengan garis QR, yaitu QR bersesuaian dengan BC sama dengan QR. Oke. DC dengan SR ya. Dengan SR, kenapa sedemikian? Karena garis DC ini besarnya sama dengan garis SR. Garis SR. Ini ya, garis DC ini bersesuaian, garisnya sama besar dengan garis SR. Jadi SR itu bersesuaian garisnya dengan DC. Jadi sama dengan SR. Jadi DC juga sama dengan SR.
Jadi garis AD itu dengan PS, kenapa ya? Karena garis AD bersesuaian dengan PS. Jadi AD ini sama dengan PS. Ngapa bukan AB sama dengan SR? Jelaskan. Oke. Hapus. Kenapa bukan AB sama dengan SR? Karena yang Ibu sudah jelaskan tadi, kalau kongruen itu harus sama besar sisi sama sudutnya. Jadi garis AB dan garis AB ini dengan garis SR ini tidak bersesuaian besarnya, sudutnya, dan sisinya tidak sama besarnya. Jadi dia tidak bisa dikatakan sama atau bersesuaian atau kongruen. Oke. Jadi dengan demikian, jika AB 40 cm, BC 20 cm, RS sama dengan 16 cm, dan PS sama dengan 15 cm, maka AD itu sama dengan PS. Yang betul. Jadi ukuran besarnya sama, itu jadi 15 cm. DC itu dengan SR, jadi besar sisinya yaitu 16 cm, sama karena sudut DC sama RS itu sama, jadi besar sisinya itu yaitu 16 cm. QR itu sama dengan BC, berarti dia sama dengan juga 20 cm karena bersesuaian garisnya ya, besarnya sama, jadi di sini 20 cm. Dan PQ itu sama dengan AB, berarti dia sama dengan 40 cm karena garis PQ bersesuaian dengan AB. Oke, di sini lanjutnya. Oke, yang B sekarang ya. Yang B, untuk menentukan M sudut R dan M sudut S, tentukan terlebih dahulu sudut-sudut yang bersesuaian, yaitu sudut A bersesuaian dengan sudut P. Oke, jadi sudut A sama dengan sudut P. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q ya, karena sudutnya sama besarnya ya, makanya dia dinyatakan bersesuaian. Jadi sudut M sudut B sama dengan sudut M sudut Q. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Jadi sudut M sudut C sama dengan M sudut R. Sudut D itu sama dengan sudut S. Jadi M sudut D sama dengan M sudut S itu bersesuaian. Dengan demikian, jika M sudut A sama dengan 60 derajat, M sudut B sama dengan 40 derajat, maka M sudut P sama dengan M sudut A. Jadi dia sama dengan 60 derajat. Oke, jadi M sudut P sama dengan tadi kan M sudut A, berarti dia sama dengan 60 derajat. M sudut Q ini sama dengan M sudut B itu sama dengan 40 derajat. Karena tadi dibilang M sudut B itu 40 derajat, berarti sudut Q ini juga 40 derajat karena dia bersesuaian atau kongruen. M sudut R itu ditambah M sudut Q sama dengan 180. Oke, sudutnya.
Nah, M sudut R ini, M sudut R sama dengan 180 derajat dikurang M sudut Q. M sudut R dikurang sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat. Kenapa bisa dapat bilang 180 derajat? Karena kalau di kita pelajarin di sebelumnya aja dirotasi, mungkin dirotasikan, jadi berputaran derajatnya jadi 180 derajat, yang seperti yang kalian pelajari pada kelas 8. Jadi 180 derajat ini dia perputarannya ya, perputaran trapesiumnya ini, trapesium ABCD sama RQS nya nih ya, makanya dia dikatakan 180 derajat. Nah, ini 180 derajat dikurang 40 derajat. Jadi sudut M sudut R sama dengan 140 derajat. M sudut S 180 derajat dikurang M sudut P. Jadi M sudut S sama dengan 180 derajat. Jadi sudut P itu tadi 60, jadi 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi M sudut R sama dengan 140 derajat dan M sudut S sama dengan 120 derajat. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa menyimak penjelasan Ibu.